Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hairul Asfiani dengan NPM 25100100242 dari kelas 1C reguler pagi BCM, mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rasyidan Eskom Mkom. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai motherboard dan komponen-komponennya. Motherboard adalah papan untuk memasang komponen-komponen komputer seperti prosesor, RAM, video card, sound card, hard disk, dan lain-lain. Untuk fungsinya yaitu untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer agar terhubung dan dapat difungsikan. Untuk komponen yang pertama yaitu slot memori atau RAM slot, digunakan untuk memasang memori atau RAM. Umumnya motherboard memiliki dua tipe slot memori, yaitu SIM dan DIMM. Slot memori berkembang dari SIM ke DIMM dengan generasi SDRAM ke DDR hingga DDR5 yang semakin cepat dan hemat daya. Untuk komponen yang kedua yaitu chip BIOS, merupakan chip yang berisi program BIOS. Pada chip BIOS biasanya terdapat stiker merek seperti AmBIOS atau Award BIOS. Perkembangannya yaitu dari BIOS konvensional ke UEFI atau UEFI, proses boot lebih cepat dan fitur lebih lengkap. Untuk komponen yang ketiga yaitu chipset, merupakan komponen pada motherboard yang berfungsi mengatur aliran data dan komunikasi antar komponen yang terpasang. Chipset awalnya terbagi north bridge dan south bridge. Kini fungsi utamanya diintegrasikan ke CPU dan PCH. Untuk komponen yang keempat yaitu soket prosesor, merupakan tempat untuk memasang prosesor pada motherboard. Untuk perkembangannya terus berubah mengikuti generasi CPU dengan jumlah pin meningkat untuk mendukung performa lebih tinggi. Komponen yang kelima yaitu konektor IDE, digunakan untuk menghubungkan motherboard dengan hard disk atau CD-ROM. Umumnya terdiri dari dua jenis, yaitu primary IDE dan secondary IDE. Untuk perkembangannya, konektor IDE digunakan pada perangkat lama lalu digantikan SATA atau Serial Advanced Technology Attachment karena lebih cepat dan praktis. Untuk komponen yang keenam yaitu konektor paralel, digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer seperti printer atau modem. Untuk perkembangannya, dulu untuk printer kini dihapus dan digantikan menjadi USB. Untuk komponen yang ketujuh yaitu konektor floppy disk drive atau FDD, berfungsi menghubungkan motherboard dengan floppy disk drive. Konektor ini mirip dengan IDE namun memiliki 34 pin. Untuk perkembangannya digunakan untuk floppy disk, sekarang tidak digunakan lagi. Untuk komponen yang ke-8 yaitu konektor power, berfungsi menghubungkan motherboard dengan power supply. Terdapat motherboard dengan konektor power AT12 pin dan ada juga yang menggunakan konektor ATX 20 pin. Untuk perkembangannya dari 20 pin ATX ke 24 pin dengan tambahan 4/8 pin
CPU. Untuk komponen yang ke-9 yaitu konektor serial. Konektor pada motherboard yang biasanya berjumlah 2 yaitu COM1 dan COM2 digunakan untuk perangkat serial. Konektor serial digunakan perangkat lama, sekarang jarang dipakai karena menggunakan USB. Untuk komponen yang ke-10 yaitu konektor keyboard digunakan untuk menghubungkan keyboard ke motherboard. Umumnya menggunakan tipe serial atau PS/2, personal system per 2. Untuk perkembangannya dari PS/2 ke USB. Untuk komponen yang ke-11 yaitu slot PCI digunakan untuk memasang kartu tambahan seperti VGA card, sound card, dan kartu jaringan. Untuk perkembangannya, slot ekspansi lama kini digantikan menjadi PCI Express. Untuk komponen yang ke-12 yaitu slot AGP digunakan untuk memasang kartu grafis dengan kinerja tinggi. Untuk perkembangannya, slot AGP, slot khusus VGA lama kini digantikan PCI Express kali 16. Untuk yang ke-13 yaitu baterai CMOS berfungsi menjalankan real-time clock dan menjaga pengaturan BIOS tetap tersimpan meskipun komputer mati. Untuk pengembangannya tetap digunakan untuk menyimpan pengaturan BIOS dan waktu sistem. Untuk komponen yang ke-14 yaitu slot PCI Express merupakan interface ekspansi dengan kecepatan tinggi yang menggantikan PCI dan AGP pada expansion card atau kartu grafis. Berkembang dari PCI Express 1.0 hingga generasi terbaru dengan bandwidth tinggi. Untuk komponen yang ke-15 yaitu port USB digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat USB dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Berkembang dari USB 1.1 ke USB-C atau Universal Serial Bus Type-C lebih cepat dan multifungsi. Untuk komponen yang ke-16 yaitu konektor SATA digunakan untuk mentransfer data antara motherboard dan media penyimpanan seperti hard disk dan optical drive. Perkembangannya yaitu menggantikan ide berkembang dari SATA 1 ke SATA 3. Untuk komponen yang ke-17 yaitu CPU fan connector adalah konektor untuk kipas pendingin prosesor yang berfungsi membuang panas dan menjaga suhu sistem tetap stabil. Perkembangannya dari 2-3 pin ke 4 pin atau PWM untuk kontrol kipas lebih presisi. Untuk komponen yang ke-18 yaitu heatsink berfungsi membantu mendinginkan komponen komputer dengan menyerap dan membuang panas. Perkembangannya dari pendingin sederhana ke desain besar dengan heat pipe. Untuk komponen yang ke-19 yaitu short brick merupakan bagian dari chipset yang membantu prosesor berkomunikasi dengan perangkat input atau output yang berkecepatan lebih rendah. Perkembangannya dulu pengendali input output kini diintegrasikan ke chipset atau CPU. Untuk komponen yang ke-20 yaitu Integrated Graphic Processor atau IGP merupakan chipset pengolah grafis yang terintegrasi pada motherboard dan berfungsi sebagai
VGA card umumnya digunakan pada laptop dan komputer kelas menengah ke bawah. Pengembangannya dari chipset terpisah kini menyatu di dalam CPU untuk efisiensi. Cara memasangnya yaitu buka klip pengunci pada slot RAM, sesuaikan lekukan pada RAM dengan tonjolan di slot, lalu tekan hingga terdengar bunyi klik. Proses ini memerlukan kehati-hatian karena pin pada soket sangat sensitif. Pastikan tanda segitiga di pojok prosesor sejajar dengan tanda di soket. Cara memasangnya yaitu masukkan SSD ke slot M.2 dengan sudut kemiringan sekitar 30 derajat, tekan perlahan ke bawah, lalu kencangkan dengan skrup kecil atau pengunci roll press. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.